Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Marcella Puji Lestari. Saya mahasiswi semester 3 Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Jadi, sebelum kita mengetahui pengaruh keturunan terhadap perkembangan, di sini saya membagi dua pengertian. Yang pertama ada keturunan, dan yang kedua adalah perkembangan. Langsung saja, pengertian dari keturunan adalah generasi berikutnya dalam sebuah keluarga. Kemudian perkembangan adalah proses perubahan kualitatif sehingga menjadi sempurna dan matang. Keturunan adalah sebuah faktor yang mempengaruhi perkembangan. Mengapa? Karena keturunan ini berasal dari kita sejak lahir, dari orang tua kita. Seperti warna kulit, karakter fisik, sifat, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pembawaan dan pengaruh keturunannya. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu 1 pembawaan jenis, 2 pembawaan ras, 3 pembawaan jenis kelamin, dan yang terakhir adalah pembawaan individual. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pembawaan jenis. Setiap manusia ketika dilahirkan, mereka membawa jenis, yaitu jenis manusia, di mana kita bisa melihat dari postur tubuhnya, dari intelijensinya, dari sifatnya. Kenapa demikian? Karena manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Baik, lanjut yang kedua adalah pembawaan ras. Di sini ras juga merupakan pengaruh dari suatu perkembangan. Misalnya ras Indo-Jerman, ras Mongolia, ras Negro, dan sebagainya. Mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Lanjut yang ketiga adalah pembawaan jenis kelamin. Setiap manusia saat dilahirkan pasti mereka membawa jenis kelamin, entah itu perempuan ataupun laki-laki. Dari kedua jenis kelamin tersebut pasti memiliki sifat dan karakternya masing-masing. Dan yang terakhir adalah pembawaan individual. Setiap individu pasti mempunyai karakter dan sifatnya masing-masing. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di sini ada 3. Yang pertama, kecukupan gizi dan pola makan. Yang kedua, pola asuh orang tua. Dan yang terakhir adalah stimulasi. Pertama adalah kecukupan gizi dan pola makan. Nutrisi adalah suatu hal yang mendasar untuk perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Apabila nutrisinya memadai, maka pertumbuhan otaknya pun bisa menjadi sangat optimal. Lanjut, yang kedua adalah pola asuh orang tua. Orang tua juga merupakan faktor perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Orang tualah yang pertama kali mendidik anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan bisa menentukan masa depannya. Yang terakhir adalah stimulasi. Stimulasi adalah suatu faktor untuk penguat perkembangan seorang anak. Misalnya berbicara, bersentuhan, mendengar, dan lain-lain. Stimulasi ini juga bisa memancing indera mereka untuk melakukan sesuatu, seperti memegang benda, menebak suatu gambar, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan terakhir adalah asas-asas tentang keturunan. Yang pertama, asas reproduksi. Yang kedua, asas variasi. Yang ketiga, asas regresi filial. Yang keempat, asas jenis menyilang. Dan yang kelima adalah asas konformitas. Baik, saya akan menjelaskan asas reproduksi.
Asas ini mengatakan bahwa perilaku yang ada pada ayah dan ibunya tidak bisa menurun kepada anaknya. Kemudian yang kedua adalah asas variasi. Di sini maksudnya adalah suatu perilaku yang dimiliki oleh ayah dan ibunya bisa menurun ke anaknya dengan cara variasi. Maksudnya adalah seperti seorang kakak adik, kakaknya mengikuti sifat ayahnya, sedangkan adiknya mengikuti sifat ibunya. Yang ketiga adalah asas regresi filial, di mana di sini sifat yang dimiliki oleh anaknya itu bisa sedikit dari ayahnya, bisa juga pula sedikit dari ibunya. Yang keempat ada asas jenis menyilang. Maksudnya adalah perilaku yang dimiliki oleh ayah dan ibunya bisa bersifat menyilang. Maksudnya adalah seperti contoh nomor 2, yaitu kakak beradik. Kakaknya mengikuti ayahnya, sedangkan adiknya mengikuti ibunya. Baik, yang terakhir adalah asas konformitas, di mana di sini perilaku atau sifatnya diturunkan dari rasnya. Seperti contoh, orang Eropa. Mereka memiliki sifat-sifat dan perilaku seperti orang Eropa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching.